Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu nahwu yang ke-35 yang akan membahas anwa'ul khobar atau macam-macamnya khobar. Nah, sebelum pelajaran ini kita bahas, saya ingin mengulang pokok-pokok pelajaran bab mubtada yang sudah lewat. Mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat. Ingat, saya ulangi, mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat. Bisa saja di permulaan letaknya, atau di tengah, atau di akhir. Yang jelas, mubtada itu adalah isim yang menjadi pokok kalimat. Untuk mengetahui pokok kalimat, maka kamu juga harus tahu artinya. Nah, hukum mubtada ini adalah rafa, hukumnya ya. Hukumnya mubtada itu rafa. Khobar adalah setiap kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi tanpa khobar, mubtada itu tidak bisa dipahami. Contoh, at-tilmidzu nasyitun. At-tilmidzu utawi murid itu nasyitun giat. Tilmidzu kenapa disebut mubtada? Karena sebagai pokok kalimat. Dan mubtada itu hukumnya rafa, maka dibaca tilmidzu. Nasyitun ini sebagai khobar. Kenapa kok disebut khobar? Karena menyempurnakan pengertiannya mubtada. Tanpa nasyitun at-tilmidzu tidak bisa dipahami. Contoh yang kedua, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu utawi ilmu itu nafi'un, bermanfaat atau berguna. Al-ilmu mubtada, nafi'un ini khobar. Khobar fungsinya adalah menyempurnakan pengertiannya mubtada. Tanpa khobar, mubtada tidak bisa dipahami. Selanjutnya, macam-macam mubtada. Mubtada itu ada mubtada berupa isim mu'rab, yang kedua mubtada berupa isim mabni, dan yang ketiga mubtada berupa masdar mu'awwal. Nah, lihat ini. Mubtada berupa isim mu'rab. Isim mu'rab ini ya isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, asmaul khamsah, jamak muannas salim. Nah, inilah isim mu'rab. Yang kedua mubtada berupa isim mabni. Nah, isim mabni yang menjadi mubtada itu kebanyakan adalah isim dhamir. Isim mabni adalah kalimat yang tetap akhir kalimatnya. Kemudian isim mausul itu ya ada. Kemudian isim isyarah. Isim dhamir contohnya anta karimun. Anta utawi kamu itu karimun, orang yang dermawan. Nah, ini anta sebagai mubtada, karimun sebagai khobar. Mubtada itu hukumnya rafa. Rafa itu mempunyai tanda dhammah, wawu, alif. Nah, ini anta tandanya rafa apa? Tanda rafanya tidak ada karena ini anta termasuk isim dhamir, dan isim dhamir itu mabni. Mabni itu tidak menerima perubahan. Ya anta itu tidak bisa menjadi antu. Alladzi utai orang, mata yang mati siapa alladzi itu abuhu bapaknya. Bapaknya alladzi. Nah, di sini alladzi itu menjadi mubtada. Alladzi termasuk isim mausul. Isim mausul itu termasuk kelompok isim yang mabni. Khobarnya mata abuhu. Isim isyarah contohnya hadza min fadli rabbi. Hadza utawi ini laki-laki. Hadza utawi ini itu min fadli rabbi, dari anugerah Tuhanku. Hadza sebagai mubtada, min fadli rabbi sebagai khobarnya. Mubtada berupa isim mabni yang ketiga adalah masdar mu'awwal. Terus dulu sudah pernah saya terangkan,
Jadi cara membuat masdar muawwal ini adalah huruf an plus fi'il mudhari'. Contoh, antattahidu utawi bersatu kamu semua, itu khairun lebih baik lakum untuk kamu semua. Sekarang khobar. Khobar ialah kalimat yang menyempurnakan pengertian atau makna mubtada. Tanpa adanya khobar, mubtada tidak dapat dimengerti maksudnya. Dan hukum khobar ialah rofa. Ya, ini pokok-pokok pelajaran yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas anwa'ul khobar atau macam-macam khobar. Yang pertama, khobar itu ada yang dinamakan khobar mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Ini sudah pernah saya terangkan, sudah lama. Jumlah ialah susunan fi'il fa'il atau susunan mubtada khobar. Kalau sibeh jumlah itu susunan kalimat yang terdiri dari jar majrur dan dzaraf madrub. Nah, di sini kata khobar mufrad itu bukan mufrad sebaliknya jamak atau tasniyah, itu bukan. Tapi mufrad di sini maksudnya susunan kalimat tersebut tidak berupa jumlah dan tidak berupa sibeh jumlah. Yang kedua, khobar jumlah. Khobar jumlah yaitu khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dengan syarat domirnya masih mempunyai keterkaitan dengan mubtada. Ya, nanti saya contohkan agar lebih jelas. Khobar itu terdiri dari susunan mubtada khobar atau susunan fi'il fa'il yang kemudian mempunyai dhamir yang kembali kepada mubtada. Yang ketiga macamnya khobar adalah khobar sibeh jumlah. Khobar sibeh jumlah yaitu khobar yang tersusun dari dzaraf madruf atau jar majrur. Ya, saya ulangi. Khobar itu ada tiga macamnya. Satu khobar mufrad, dua khobar jumlah, tiga khobar sibeh jumlah. Contoh yang khobar mufrad. Sebenarnya contoh-contoh pelajaran yang lalu itu saya membuat contoh untuk khobar mufrad. Ingat, khobar mufrad di sini khobar yang tidak berupa khobar jumlah ataupun bukan khobar sibeh jumlah. Jadi bukan khobar yang berupa isim mufrad yang merupakan kebalikan daripada jamak, isim jamak atau musanna atau tasniyah. Contoh as-sabru jamilun. As-sabru utawi sabar itu jamilun, bagus. As-sabru ini mubtada, jamilun khobar. Nah, khobar ini termasuk khobar mufrad. Mengapa? Karena tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. At-talibani mujiddani. At-talibani utai dua orang santri itu mujiddani, giat keduanya. At-talibani mubtada, mujiddani sebagai khobar. Khobarnya khobar mufrad. Nah, mujiddani ini kan khobar. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya alif karena berupa isim tasniyah. Al-mujidduna orang-orang yang giat, itu faizuna orang-orang yang sukses. Jadi al-faizuna ini menjadi khobar, taunya khobar karena ini menyempurnakan lafal mujiddun sebagai mubtada. Nah, khobar hukumnya rofa, tanda rofanya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. At-talibatu utai santri-santri putri itu najihatun orang-orang perempuan yang sukses. Jadi najihatun itu sebagai khobar karena menyempurnakan mubtadanya. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa jamak muannas salim. Contoh lagi, at-talibu mahbubun. Talibu utawi seorang santri itu mahbubun, disenangi, dicintai. Mahbub sebagai khobar. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Nah, lihat ini.
Al hadiqatu muzziratun. Al hadiqatu utawi kebun itu muzziratun berbunga. Ini khabar mufrad. Al qamaru utawi bulan itu satiun terang. Satiun sebagai khabar mufrad karena tidak berupa jumlah dan sibeh jumlah. Al akhwani utawi dua orang saudara itu mutahabani saling menyintai keduanya. Mutahabani termasuk khabar mufrad karena tidak berupa jumlah dan sibeh jumlah. Al muallimatani dua orang guru perempuan itu mukhlisatani, duanya itu orang yang ikhlas. Mukhlisatani sebagai khabar, khabarnya termasuk khabar mufrad. Al mujtahiduna utawi orang-orang yang giat itu mukarramuna dimuliakan. Mukarramun sebagai khabar mufrad. Ulama ul arabi utawi ulama Arab itu barizuna menonjol, orang-orang menonjol. Barizun sebagai khabar mufrad. Az-zahratu utawi bunga-bunga itu mutafattihatun bermekaran. Mutafattihatun sebagai khabar mufrad. Kenapa disebut khabar mufrad? Karena khabar tersebut tidak berupa jumlah dan tidak berupa sibeh jumlah. Nah, sekarang khabar jumlah. Khabar jumlah ialah khabar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu susunan terdiri dari mubtada khabar, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, dengan syarat domirnya masih mempunyai keterkaitan dengan mubtada. Nah, contoh ini, an-nadzafatu utawi bersih itu tunasyitu dapat menyegarkan atau dapat memberikan semangat apa an-nadzafah al-jisma pada tubuh. Nah, ini tunasyitu itu mempunyai dhamir ya. Nah, itu sudah kita bahas di pelajaran ilmu shorab. Jadi fi'il mudhari' itu yang tasrifannya yang keempat kan menunjukkan ya. Nah, ini tunasyitu membangkitkan apa ya, maksudnya an-nadzafah al-jisma. Jadi ini khabar mempunyai dhamir yang kembali kepada mubtada'nya. Asyamsu utawi matahari itu asyraqat terbit apa asyamsu. Jadi aslinya asyamsu asyraqat ya. Di dalam lafal asyraqat itu menyimpan dhamir ya. Sudah kita pelajari di ilmu shorab. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Jadi ini jatuh keempat. Dhamirnya ya. Kembali ke asyamsu. Al-amilu utawi seorang pekerja itu yajtahidu, sungguh-sungguh siapa amil fi amalihi di dalam pekerjaannya. Nah, al-amilu sebagai mubtada karena sebagai subjek, yajtahidu itu sebagai khobar karena menyempurnakan arti mubtada. Dan yajtahidu sebagai khobar, khobarnya berupa fi'il berarti termasuk khobar jumlah. Nah, syaratnya khobar jumlah itu harus mempunyai keterkaitan dengan mubtada'nya. Dhamirnya itu kembali kepada mubtada. Jadi yajtahidu bekerja sungguh-sungguh siapa huwa. Nah, yang berupa jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar itu contohnya al-misbahu utawi lampu itu dhau'uhu sinarnya misbah. Nah, ini ada dhamir yang kembali kepada misbah itu syadidun sangat. Maksudnya sinar lampu itu sangat terang. An-najahu utawi sukses iku asasu utawi asas najah. Al-amalu itu perbuatan. Al-amwaju utawi gelombang-gelombang itu sautuha utawi suaranya amwaj itu murtafiatun itu murtafiun keras. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini, mim itu singkatan dari mubtada, khobar. Lah khobar itu terdiri dari mubtada khobar atau terdiri dari fi'il fa'il. Nah, ini contoh lagi. At-talibu durusu kasiratun.
At-thalibu utawi seorang santri itu durusu pelajarannya thalib itu katsiratun banyak. Ini ada dhamir kembali kepada thalib karena berupa jumlah ismiyah khabarnya. Al ilmu utai ilmu itu faidatu utawi faedahnya ilmu itu kabiratun besar. Kabiratun faidatu kabiratun sebagai khabar. Az-zarrafatu utawi jerapah itu raqabatua utawi lehernya zarrafah itu tawilatun panjang. Raqabatua tawilah sebagai khabarnya berbentuk jumlah ismiyah. At-thalibatani utawi dua orang santri perempuan itu ada buhuma utawi adab keduanya itu wadihun jelas. As-sadiqani utawi dua orang teman ta'awunuhuma utawi saling tolong menolongnya sadiqani itu musmirun berbuah. Al-fallahuna utawi orang-orang petani itu gorsuhum tanaman mereka. Nah, ini karena falahun itu jamak maka dhamirnya juga harus jamak. Kalau mubtada'nya tasniyah ya dhamirnya itu nanti berbentuk tasniyah. Itu thayyibun bagus. Al-muhandisatu utawi insinyur-insinyur perempuan maharatuhunna utawi kemahiran atau kepandaiannya mereka al-muhandasat itu faiqatun tinggi. Semuanya ini adalah termasuk jumlah ismiyah. Karena termasuk jumlah ismiyah berarti termasuk khabar jumlah yang berupa jumlah ismiyah. Nah, yang jumlah fi'liyah contohnya ini Muhammadun utai Muhammad itu yuhibbu senang siapa Muhammad at-tufaha ing apel. Fatimatu utai Fatimah itu tafawwaqat unggul siapa Fatimah fil imtihani di dalam ujian. Atiflatani utawi dua orang anak kecil itu tastaiqidhani bangun dari tidur siapa atiflatani mubakiron pagi-pagi. Nah, ini contoh dari khabar jumlah yang berupa jumlah fi'liyah. Sekarang khabar sibah jumlah. Khabar sibah jumlah yaitu khabar yang tersusun dari dzarab dan jar majrur. Contoh yang terdiri dari jar majrur, Zaidun fiddari. Zaidun utai Zaid itu fiddari di rumah. Al khairu utawi kebaikan itu fil islami di dalam Islam. Nah, ini contoh dari khobar berupa jar majrur. Yang contoh khobar dzarab, Zaidun utawi Zaid itu indaka di sisimu. Dzarab itu kalimat yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Kalau inda di sebelahmu itu kan berarti menunjukkan tempat. Ar-rahatu utawi kesenangan itu ba'dat ta'abi setelahnya kesulitan. Ba'da itu berarti menunjukkan waktu. Saya ulangi lagi, khobar sibah jumlah ialah khobar yang berupa dzarab, madrub atau jar majrur. Nah, yang jar majrur itu sudah pernah kita pelajari yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam dan lain sebagainya. Kalau yang dzarab itu dibagi dua. Tadi kan saya katakan dzarab itu adalah kalimat yang menunjukkan makna tempat atau zaman. Waktu. Kalau yang waktu ya seperti hin, sobah, zuhur, sa'ah, sanah, amsi. Amsi artinya kemarin, sanah tahun, sa'ah jam, zuhurun ya zuhur, sobah pagi, hin saat ini. Yang menunjukkan tempat
Fauqa atas, tahta bawah, amama depan, waro'a di belakang. Nah, contohnya seperti ini, al-barokat fil bukur. Al-barokatu utai keberkahan itu fil bukuri, di dalam bangun pagi-pagi. Fil bukuri sebagai khobar, khobarnya termasuk sibeh jumlah karena berupa jar majrur. Al-jundiyu utawi tentara itu kal asadi, seperti macan beraninya. Kal asadi sebagai khobar, khobarnya berbentuk sibeh jumlah karena berupa jar majrur. Ya, kamu kerjakan sendiri, kamu baca sendiri, kamu artikan sendiri ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.